نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلما تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di malam ini tanggal 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertepatan tanggal 19 Agustus 2026 Masehi. Insyaallah ini kita lanjutkan di pertemuan yang ke-39 di pembahasan Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir rahimahullah taala. Alhamdulillah di pertemuan kita sebelumnya di mana di pekan yang lalu kita telah membahas di surah Al-Baqarah, masih di surah Al-Baqarah ayat 129 sampai 134, yang mana inti dari pembahasan tersebut bahwasanya di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap penduduk Mekah agar diutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dan itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, itu di Mekah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dari cucu atau keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagaimana yang telah kita pelajari di sebelum-sebelumnya ketika Allah menjadikan Nabi Ibrahim imam lalu meminta kepada Allah wa min zuriyati, dan juga anak cucu keturunanku. Ini pelajaran bagi kita bahwasanya anak keturunan adalah nikmat amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus sampai keturunan selanjutnya mudah-mudahan mereka orang-orang ahlu tauhid. Dan di dalam surah Ibrahim sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam di antara doanya juga agar dijauhkan dari anak keturunan beliau dari penyembahan berhala. Rabbi dzunubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan semua keturunanku, maksudnya anak keturunannya, dari penyembahan berhala. Sehingga ulama menjelaskan tentang ayat itu, siapa kita dibandingkan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim khawatir terhadap anak keturunannya dari menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti cinta seorang ayah kepada keluarganya, kepada anaknya, yaitu mendidik mereka, mendoakan mereka agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala meskipun kita telah tiada. Kemudian yang benci terhadap milah Ibrahim adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang jahil yang terhadap milahnya Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, hanya orang-orang jahil. Kemudian Nabi Ibrahim tunduk dan patuh kepada Rabbul Alamin, sehingga dijadikan beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi kekasihnya, Khalilullah, Khalilur Rahman. Wattakhazu
wa takhadha Ibrahima khalila dalam surah An-Nisa ya, dan dijadikan Ibrahim itu sebagai seorang khalil, khullah, tingkatan tertinggi dari kasih sayang, dari cinta. Tidak ada yang paling tinggi dari itu. Karena jangankan yang besar-besar, hal yang kecil dilakukan semuanya, tunduk dilakukan semuanya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada satupun yang ditolak oleh Nabi Ibrahim, melainkan semua diamalkan. Sampai perihal di mimpinya, beliau di dalam mimpinya menyaksikan bahwasanya beliau menyembelih putranya. Dalam surah As-Saffat nanti bisa dilihat. Maka anak yang beriman ya, memberikan dukungan kepada ayahnya agar melaksanakan perintah bapaknya, ayahnya. Dan ayatnya watajiduni minas sabirin, dan engkau akan menjadikan engkau akan menyaksikan anakmu ini, engkau akan engkau akan mengetahui bahwasanya anakmu ini adalah termasuk dari orang-orang yang sabar, Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian wasiat tauhid ya, wasiat tauhid kepada anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu kekal ya, istilahnya yang abadi, wasiat Nabi Ibrahim terhadap anak cucunya, wasiat tauhid tersebut. Kemudian begitu juga di antara keturunannya Nabi Yakub alaihissalam yang melaksanakan wasiat dari kakeknya ketika akan meninggal, mewasiatkan terhadap anak-anaknya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya dia memiliki putra 12 orang. Di antara 12 itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana penggalan ayatnya ma ta'buduna mim ba'di, apa yang engkau sembah setelah aku tiada. Nah, ini wasiat Nabi Yakub terhadap anak-anaknya. Kemudian pelajarannya ibrah bagi kita bahwasanya peristiwa umat yang terdahulu itu bisa kita mengambil pelajaran terhadap kita, tentunya apa yang terjadi di peristiwa-peristiwa yang lampau. Dan insyaallah di malam ini kita lanjutkan mulai dari ayat 135, maka sama-sama kita dengarkan ayat tersebut. Fadhal Iqra. Mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah tidak, akan tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Baik, barakallahu fiik. Muhammad bin Ishaq yang sanadnya bersambung kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran ya, digelari dengan penerjemahnya Al-Quran atau penafsir Al-Quran. Beliau berkata bahwasanya Abdullah bin Suriyah Al-A'wari itu pernah berkata kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hidayah atau petunjuk, kebenaran itu tidak lain adalah berada pada kami yang memegangnya, pegangan kami. Karena itu wahai Muhammad, ikutilah kami, niscaya engkau akan mendapat petunjuk, katanya. Jadi orang-orang Nasrani juga mengatakan demikian, hal yang sama kepada Nabi SAW, bahwasanya petunjuk itu ada pada kami. Wahai Muhammad, ikutilah kami, kamilah yang mendapat hidayah tersebut. Sebagaimana disebutkan di ayat ini, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Jadi hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi dan Nasrani, niscaya kamu akan mendapat petunjuk. Maka ketika itu turunlah firman Allah. Ini asbabun nusulnya. Turunlah firman Allah, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Jadi mereka orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani mengakui, klaim bagi mereka bahwasanya merekalah yang mendapat petunjuk. Merekalah yang mendapat petunjuk. Lalu ayat berikutnya, qul bal millata Ibrahim hanifa.
Katakanlah tidaklah, katakanlah tidak. Maksudnya itu salah ungkapan yang kalian ungkapkan mengajak kepada agama kalian, itu adalah kesalahan. Tetapi kami mengikuti milahnya, agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, yang hanif, yang lurus. Artinya kami tidak mengikuti apa yang kalian serukan, meskipun itu memasuki ajaran Yahudi atau agama Nasrani, tetapi sebaliknya kami akan mengikuti milahnya Ibrahim yang hanif, yang lurus. Itulah yang dikatakan oleh Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi dan Isa bin Jariyah. Dan Khusayf meriwayatkan dari Mujahid yang mengatakan hanif artinya ikhlas. Hanif itu adalah ikhlas. Jadi ada beberapa penafsiran. Ibnu Abbas mengatakan hanif adalah rangkaian ibadah haji. Hanif. Ada penafsiran yang lainnya, Abu Qilabah, Al-Hanif adalah orang yang beriman kepada para rasul secara keseluruhan, dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam sampai yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Mungkin akan muncul, kok nak Nabi Adam? Kok nak Nabi Adam? Yang jelas ketika Nabi SAW, di antara dalilnya hadis Safatul Uzma, yang mana manusia ketika itu dalam kebingungan, sudah puluhan ribu tahun tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Maka mereka pergi ke Nabi Adam, yang mengatakan bahwasanya Adam adalah abal bashar, kakek moyangnya manusia. Kemudian pergi ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam, mengatakan bahwa Nabi Nuh adalah Rasul pertama di permukaan bumi. Rasul pertama di permukaan bumi. Kalau kita mempelajari kembali, menarik pelajaran ke iman kepada Rasul-Rasul di rukun iman yang 6, maka di antara penjelasannya itu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ada dijelaskan, kalau kita dahulu bahwasanya Nabi itu hanya untuk diri mereka, tidak wajib untuk menyampaikan. Dahulu ya, kita meyakini. Adapun Rasul itu risalah dari Allah SWT, itu wajib disampaikan. Ada yang lainnya yang dijelaskan tambahannya ya. Perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi itu bahwasanya itu mengikuti syariat sebelumnya. Syariat sebelumnya, adapun Rasul ada syariat baru bagi mereka. Tetapi salah juga, karena telah kita lewati bahwasanya Nabi Daud itu masih memakai syariat sebelumnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ada lagi yang menyebutkan penjelasannya bahwasanya perbedaan antara Nabi dan Rasul, bahwasanya Nabi itu mendakwahkan kepada orang beriman saja, dan Rasul itu mendakwahkan kepada orang yang beriman dan juga kepada orang-orang yang kafir. Jadi tugas Rasul itu lebih berat. Jadi mendakwahkan kepada orang yang beriman dan orang yang kafir. Sementara Nabi hanya kepada orang beriman. Maka dari pengertian tersebut, pembahasan tersebut, di zaman Nabi Adam selama 10 kurun itu tidak ada kesyirikan. Jadi jika tidak ada kesyirikan, maka belum diutus Rasul. Kesyirikan pertama itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nuh diutus untuk mengembalikan manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Meskipun memang ada, kita kan pembunuhan pertama Ustaz itu anaknya Nabi Adam. Membunuh pertama Habil dan Qabil. Siapa yang bunuh? Jadi Qabil. Qabil. Jadi rumusnya dari kata-kata kital ya, membunuh, katlun, itu Qaf kan? Berarti itu yang bunuh Qabil. Bukan Habil ya. Itu rumusnya. Waktu itu diajarkan, mana yang bunuh? Qabil atau Habil? Ditunjukkan waktu itu, alhamdulillah masih teringat. Jadi rumusnya dari kata-kata kalimat qatlun. Qatlun yang membunuh. Berarti Qabil. Allah. Baik. Kita lanjutkan.
tadi Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya itu adalah ibadah haji, karena ibadah haji itu memang butuh keikhlasan. Kemudian apalagi Rabi' bin Anas, Mujahid dan yang lainnya, Hanif berarti maksudnya ittiba, mengikuti. Abu Kilabah, Hanif adalah orang yang beriman kepada Rasul secara keseluruhan dari pertama hingga yang terakhir. Sampai di situ tadinya. Kemudian Qatadah menuturkan al-Hanifiyah berarti syahadat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang baik dan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tercakup pula di dalamnya diharamkannya. Jadi ada hukum-hukum tidak boleh menikahi ibu yang saudara ibu perempuan bibi ya, saudara ayah perempuan bibi yang dari pihak ayah, kemudian anak kandung perempuan bibi, dan semuanya yang kita kenal di dalam agama kita mahram. Dan begitu juga pelaksanaan khitan, itu yang sebagaimana telah kita pelajari dimulai dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Taib, fadal istamir ayat. Katakanlah, wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami, pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, pada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta pada nabi yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, hanya kepadanya kami berserah diri. Barakallahu fiik. Baik. Di ayat berikutnya, ayat 136 di dalam surah Al-Baqarah. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala membimbing hamba-hambanya yang beriman untuk senantiasa beriman kepada apa yang diturunkan melalui rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara rinci. Jadi syariat Nabi Muhammad itu sempurna, rinci, dijelaskan semuanya. Ini kelebihan syariat Nabi Muhammad SAW. Serta apa yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya, yang secara global. Apalagi sebelum adanya kitab yang diturunkan. Jadi kalau kita kembali kepada pelajaran beriman kepada kitab-kitab samawi, bahwasanya ada 4 kitab yang telah Allah turunkan, yang mana 3 kitab sebelumnya itu terhadap Bani Israel. Dan ini salah satu di antara banyak kelebihan atau keistimewaan Bani Israel sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, sebelum adanya sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak keistimewaan terhadap kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Bani Israel berupa nikmat yang banyak. Salah satunya adalah 3 kitab suci itu kepada mereka, yang mana kita ketahui kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kita mungkin bertanya, kenapa yang sering dibahas tentang syariat-syariat itu sering itu kitab Taurat dan Injil? Kenapa Zabur tidak disinggung ya? Memang ada di kalimat bahwasanya untuk Nabi Daud itu ada kitab Zabur. Tetapi untuk syariat itu tidak ada disinggung. Memang Zabur, sebagaimana dikatakan oleh Qatadah, bahwasanya di Zabur itu tidak terdapat syariat-syariat hukum-hukum sebagaimana yang terdapat pada Taurat dan terdapat pada Injil. Zabur berisikan zikir-zikir dan doa-doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi Daud alaihissalam. Adapun hukum-hukumnya masih berhukum kepada Taurat yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini jawabannya.
Kan tidak ada pertentangan disebutkan Zabur telah begini, ini tidak ada. Yang sering disinggung, yang telah dirubah itu Taurat dan Injil. Jadi Zabur tidak disinggung, karena Zabur itu tidak berisikan hukum-hukum syariat, dan yang hanya berisikan doa-doa dan zikir-zikir Nabi Daud alaihissalam. Itu secara masih tidak serinci apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran dirincikan lagi atau ditafsir lagi, diterjemahkan lagi oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah, itu tidak ada rincian bagaimana tata cara salat dan bacaan digerakannya, kecuali kita jumpai di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara fungsi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama hadis, tapi harus disimak nanti insyaallah Al-Qur'an itu di nomor 2 kan enggak. Jadi ulama hadis pernah mengatakan Al-Quran itu punya hajat, maksudnya membutuhkan hadis, sementara hadis tidak membutuhkan Al-Quran. Jangan maksudnya bukan merendahkan Al-Quran dari segi rinciannya, karena perincian itu ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak bisa dipisahkan. Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya ini harus, keduanya ini harus dipegang kuat-kuat. Taraktu amraini lan tadillu bihima, lebih kurang apa maknanya? Lebih kurang itu kama qala Rasulullah SAW, aku tinggalkan 2 perkara dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selagi berpegang teguh terhadap keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Ini dalam perkataan tadi maksudnya ulama hadis menjelaskan karena di hadis itu lebih rinci dibandingkan di dalam ayat, di dalam kitabullah. Maksudnya itu ya, ini harus nanti Ustaz kok Al-Quran ini, nah, maksudnya dalam perincian. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara nama-nama nabi yang sebagaimana di ayat tersebut disebutkan beberapa nama nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, wal asbat, dan keturunannya. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Isa. Jadi secara global ya, dan tidak boleh kita membeda-bedakan di antara nabi, kecuali Allah yang memberikan keistimewaan, seperti ada Rasul yang ulul azmi, atau yang diangkatnya menjadi khalil, atau yang seterusnya. Itu Allah yang memberikan keistimewaan. Adapun kita beda-bedakan itu tidak boleh. Bahkan harus beriman kepada Rasul. Sebagaimana pembahasan dijelaskan oleh ulama ketika membahas usuluddin, usul kabir, itu rukun iman. Kita katakan usuluddin, usulnya agama, dan usul kabir, dan usul pokok yang besar, itu ketika membahas di antara rukun itu, misalnya satu dicopot, maka seolah-olah kafir kepada semuanya. Berarti kafir juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena di antara rentetannya iman kepada malaikat, kitab, kemudian rasul, hari akhir, kemudian takdir baik dan takdir buruk. Nah, itu konsekuensinya berporos kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir di ayat yang lain tentang pembahasan ini dalam surah An-Nisa ayat 150, 151, wa yuridu ayyufarriqu bainallahi wa rusulih. Sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan Rasulnya, wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Jadi mereka bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasulnya dengan mengatakan, apa yang mereka katakan, kami beriman kepada sebagian dan kafir kepada sebagian terhadap sebagian yang lainnya. Apa yang mereka inginkan? Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Nah, itu yang mereka inginkan. Mereka bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara demikian iman dan kafir. Ulaika humul kafiruna haqqan. Jadi mereka itulah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya, dihukumi kafir.
Allah yang menjelaskan di ayat ini juga dihukumi kafir sebagaimana dijelaskan oleh para ulama usul atau ulama akidah. Jadi kalau kita pelajaran akidah itu dikatakan usuluddin atau usul kabir atau akidah, itu biasanya membahas tentang ini rukun iman, tauhid dan seterusnya. Di dalam kitab Sahih Bukhari di sini dicantumkan oleh Hafidz Ibnu Katsir riwayat dari Imam Bukhari dari sahabat yang mulia dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, suku Daus yang berasal dari Yaman. Teringat tentang Yaman ketika 2000 lebih kurang 2018 ketika di Masjidil Haram, ini kejadiannya di Masjidil Haram, berjumpa dengan salah seorang orang Yaman, saudara kita orang Yaman, dengan bahasa Arab, dengan harap maklum ya, berbicara dengan bahasa Arab. Sampai pembahasan tentang orang Yaman ini agak meninggi sedikit pembicaranya. Beliau menanyakan tentang di Indonesia adakah sahabat dari Indonesia? Sahabat Nabi dari Indonesia? Maafi, tidak ada. Tidak ada, terdengar kan? Sahabat dari Indonesia. Lalu dia mengatakan dari Yaman ada. Salah satunya disebutkan Abu Hurairah, siapa lagi? Abu Musa Al-Asy'ari, karena suku Asy'ari itu dari Yaman dan seterusnya. Ada dia meninggikan pembicaraan. Ini maklumnya Yaman masih Arab juga kan. Indonesia nak mungkin ya ada sahabat, generasi sahabat dari Indonesia. Tetapi meskipun demikian kalau ditelusuri itu sudah lama. Adapun tentang orang-orang yang orang Pakistan, India yang pedagang-pedagang Gujarat sebelumnya sudah ada. Itu makanya di daerah mana itu, yang di daerah Sumatera Utara ada namanya daerahnya Barus. Di daerah apa tuh Pak? Tapanuli, Tapsel ya, Tapsel atau masuk Padang Lawas itu, Tapsel ya, Tapanuli ya. Jadi ada namanya Barus, memang membuat kapur barus. Di orang-orang Arab menggunakan kata-kata kapur barus, itu ada barus. Berarti asalnya di situ, tapi tidak ada jejak tarikhnya diteliti, tentu susah karena di Indonesia itu kebanyakan prasangka dan praduga. Berjumpa fosil di Bengawan Solo, ini Pithecanthropus erectus. Cuman di Indonesia yang ada. Kenapa di tempat lain tidak ada Homo sapien? Yang ada ketika di Mesir mumi yang ada. Mumi. Kalau di sini kera yang banyak. Mungkin karena mendukung teori Darwin, tidak tahulah. Karena telah kita pelajari ketika mereka dikutuk menjadi kera dan babi, itu tidak ada anak keturunannya, tidak ada. Berarti tidak ada keturunannya berupa manusia. Ini runtuhlah teori Darwin. Namanya orang yang tidak memiliki agama berbicara, tentu sesuai seleranya. Kemudian Ahlul Kitab membaca kitab Taurat dengan menggunakan bahasa Ibrani dan menafsirkan dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi orang-orang yang memeluk agama Islam tentang Israiliyat, tentang cerita berita dari orang-orang Ahlul Kitab atau di berita Israiliyat, kata Nabi SAW, ini bagaimana kita menyikapi Israiliyat, berita-berita dari orang Bani Israel. Rasulullah SAW bersabda, la tusaddiqu ahlal kitab, janganlah kamu membenarkan ahlul kitab, wala tukadzibuhum, dan jangan juga mendustakan mereka, wa qulu amanna billahi wa ma anzalallah, dan katakanlah sesungguhnya kami beriman kepada Allah dan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Demikian menyikapi tentang tidak bisa juga didustakan, tidak bisa juga dibenarkan. Dan kalau tafsir yang sebenarnya tafsir Al-Qur'anul Azim, kalau ini kan lubabut tafsir, itu dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, cerita-cerita Israiliyat. Cerita-cerita Israiliyat yang tujuannya untuk membaguskan alur alenianya sehingga bersambung. Seperti Sirah Nabawiyah, Syekh Albani itu ada menulis kitab, tetapi tidak sampai ke kita ya, mungkin dalam bentuk manuskrip atau apa.
Cuman diberitakan ya bahwasanya beliau pernah menulis Sahih Sirah Nabawiyah. Sahih Sirah Nabawiyah. Jadi hanya mengambil hadis-hadis yang sahih saja. Sehingga cerita itu terputus-putus yang telah kita pelajari ini begini terputus karena fokus kepada yang sahih saja. Nah, jadi tujuan terkadang ada ulama sirah, ulama tarikh ya, itu membawakan terkadang riwayatnya tidak kuat, dibawakan untuk supaya alur ceritanya seolah-olah kalau kita membacanya menyambung menyambung ini begini, Nabi begini keadaannya dan seterusnya sampai Nabi melakukan perjalanan ini. Nah, terbayang bagi kita. Tapi kalau enggak terpotong-potong, tahu-taunya sudah di Gua Hira, tahu-taunya sudah ini, tahu-taunya sudah ini. Nah, terpotong-potong, enggak ada alurnya semacam alinea paragrafnya. Taib. Kemudian Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi di sini di Lubabut Tafsir itu tidak dibawakan hadasananya. Tetapi kalau kita rujuk ke Al-Qur'anul Azim, nama dari tafsir Ibnu Katsir ini Al-Qur'anul Azim, itu beliau menyebutkan ruya Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, beliau sebutkan sanadnya. Hadatsana fulan, baru sampai an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Jadi beruntungnya kita sama saja beruntung yang panjangnya sama yang ringkasan intinya. Yang penting kita tahu faedahnya, butiran dari kandungan dari ayat tersebut. Nah, jadi beliau ringkas dan ada riwayat-riwayat dhaif dihilangkan, sebagaimana juga Israiliyat dihilangkan sehingga ini agak ringkas jadinya. Lubab istilahnya intisari ya, kandungannya saja dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi di sini dibawakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW dalam mengerjakan salat sunat 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih sering membaca di rakaat pertama ayat amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dalam surah Al-Baqarah ayat 136 yang sedang kita bahas, dan pada rakaat kedua membaca dalam surah Ali Imran ayat 52 amanna billahi wa syahada bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang Islam, yang berserah diri. Kemudian pembahasan asbat, karena tadi disebutkan wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila rabbihim wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Sekarang dibahas apa itu asbat. Setelah azan kita lanjutkan apa itu asbat, karena terdengar kumandang azan Isya. Fadhal. Allah astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Taib, tadi tentang al-asbat. Apa itu al-asbat? Disebutkan oleh Al-Khalil bin Ahmad, al-asbat di kalangan Bani Israel adalah seperti kabilah-kabilah yang ada di tengah mereka. Begitu juga Imam Bukhari mengatakan al-asbat adalah kabilah-kabilah dari Bani Israel. Ini yang dimaksud dengan al-asbat di sini adalah suku-suku Bani Israel dan wahyu yang diturunkan Allah Ta'ala kepada para nabi yang ada di kalangan mereka. Ini sesuai dengan pembahasan ini ya, makna suku-suku tadi. Di dalam surah Al-A'raf ayat 160 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qata'nahum ithnai asyarata asbata." Dan mereka kami bagi menjadi 12 suku. Kemudian Imam Al-Qurtubi mengemukakan bahwasanya al-asbat diambil dari kata as-sabt, artinya berurutan. Jadi ini tentang apanya, jadi kita tidak terlalu detail tentang asal katanya. Yang jelas al-asbat dari kata al-sabt yang berarti pohon. Jadi artinya mereka banyak bagaikan pohon. Bentuk tunggalnya adalah sibatatun. Taib, istamir. Saya membaca. Sedang apa ya? Taib, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat faqad ihtadaw. Sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Dan jika mereka berpaling, jadi wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Sungguh mereka telah jika mereka berpaling, sungguh mereka berada dalam shiqaq, yaitu permusuhan denganmu. Fasayakfikahumullah. Fayakfikumullah, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Wa huwas samiul alim, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sibghatullah, sibghah Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Wa nahnu lahu abidun, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi, ayat 137 138, fa in amanu, jika mereka beriman, yaitu orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani yang telah turun kitab kepada mereka, atau kepada apa yang kamu imani. Jadi ma amantum bih faqadih tadaw, niscaya mereka akan mendapat petunjuk. Jadi maksudnya adalah jika demikian niscaya mereka berada dalam kebenaran dan memperoleh jalan menuju kepadanya. Wa in tawallaw, dan jika mereka berpaling, jadi wa in tawallaw tawalla, wa in tawallaw itu jika mereka berpaling dari kebenaran, kemudian menuju kepada kebatilan setelah adanya hujjah atas mereka. Fa innama hum fi shiqaq, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Jadi permusuhan denganmu, fasayakfikahumullah. Kemudian maka sesungguhnya Allah akan memelihara kamu dari mereka. Jadi artinya maksudnya di sini Allah Ta'ala akan menolongmu dari mereka serta memenangkanmu atas mereka. Lalu ditutup dengan wa huwas samiul alim, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sedangkan sibghat Allah tadi yang disebutkan, sibghah Allah
kata Ad-Dhahak menafsirkan apa itu maksudnya sibghah, yang itu bersambung kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu sibghatullah itu adalah agama Allah. Agama Allah. Dan ini juga diriwayatkan pendapat ini dari Mujahid, Abu Aliyah, Ikrimah, Ibrahim, Hasan al-Basri, Qatadah, Ad-Dhahak, Abdullah bin Katsir, Atiyah al-Aufi, Rabi' bin Anas, As-Suddi dan lain-lainnya. Jadi banyak yang mengatakan sibghatullah itu adalah agama Allah. Ada juga yang mengatakan penggunakan sibghatullah itu maksudnya adalah sebagai dorongan, motivasi. Seperti dalam firman Allah yang fitratullah. Maksudnya hendaklah kalian berpegang teguh kepadanya. Fitratullah. Yang ini sibghatullah. Ada sebagian ulama mengatakan sibghatullah itu adalah badal pengganti. Badal pengganti sebagai, maksudnya badal pengganti dari millahnya Ibrahim. Ini penjelasan yang dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir. Sedangkan ahli nahwu Sibawayh, ini sedikit diarahkannya kita oleh Hafiz Ibnu Katsir tentang pembahasan nahwu. Ini merupakan, kata sibghah itu merupakan bentuk masdar, kata dasar yang ditekankan dan berfungsi memberikan keterangan bagi firman Allah sebelumnya. Amanna billah, kami beriman kepada Allah dengan apa? Dengan sibghatullah, yaitu dengan agama Allah. Kemudian sama juga dengan wa'dallah, Allah telah membuat suatu janji, dan seterusnya. Itu adalah penekanan terhadap atau badal dari milah sebelumnya. Tapi ini pembahasan untuk memahami kita kandungan ayatnya. Wallahu a'lam. Tapi kita lanjutkan, dan ini bagian terakhir ya dari juz pertama. Sampai juga di selesai juz pertama. Ada 3 ayat lagi. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Katakanlah, katakanlah, atuhajjunana, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, wa huwa rabbuna wa rabbukum, dan padahal Allah itu adalah Rabb kami dan Rabbmu. Walana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami adalah amalan kami dan bagimu adalah amalanmu. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami, jadi telah disebutkan tadi ya, dan hanya kepada kamilah mengikhlaskan hati. Maksudnya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kami mengikhlaskan hati. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Diulang lagi al-asbat tadi ya, tentang kabilah-kabilah. Lalu di sini dilanjutkan di ayat berikutnya 140, ataukah kamu wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Yaqub dan anak keturunan, anak cucunya, kanu hudan au nasara, itu orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Qul antum a'lamu amillah. Lalu dilanjutkan, katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah. Lalu dilanjutkan, dan siapakah yang lebih zalim? Wa man azlamu mimman, yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah, membunyikan persaksian dari sisi Allah, yang daripada Allah padanya ya. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Lalu di akhir ayat ini, di ayat 140 disebutkan, dan Allah sesekali tiada lengah dari apa yang mereka kerjakan. Tilka ummatun qad khalat, itu adalah umat yang telah lalu.
laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Baginya yang diusahakannya dan bagimu apa yang kamu usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Taib, 3 ayat ini kita agak ringkaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangka membimbing nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menolak perdebatan dengan orang-orang musyrik. Ini pelajarannya. Jadi kalau sudah tujuannya apa? Karena mereka tidak mau menerima. Jangankan itu, kitab yang ada pada mereka ditolaknya. Nabi yang ada di zamannya itu dibunuhnya. Jadi tidak perlu lagi berdebat dengan mereka. Jadi di sini disebutkan qul atuhajjunana fillah. Katakanlah, apakah kalian memperdebatkan dengan kami tentang Allah? Artinya kalian mendebat kami mengenai pengesahan Allah, tentang pengesahan Allah, ketulusan ibadah serta ketunduk patuhan kepadanya, mengikuti semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Padahal dia adalah Rabb kami dan Rabbmu, yaitu Rabb yang mengatur, Rabb yang mengurus diri kami dan juga mengurus diri kalian. Hanya dialah yang berhak atas ikhlas, atas permurnian ibadah dan tiada sekutu baginya. Kemudian walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami semua amalan kami dan bagimu semua amalanmu. Artinya, kata Hafidz Ibnu Katsir, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah, dan kalian juga lepas diri dari kami, sebagaimana disebutkan di ayat yang lain dalam surah Yunus. Dibawakan surah Yunus ayat 41, wa in kadzabuka faqul li amali. Jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah bagiku amalku, walakum a'malukum, dan bagimu adalah amalmu. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Jadi sambil saling berlepas diri. Kami berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan. Jadi sama-sama berlepas diri yang terhadap apa yang mereka lakukan. Adapun di dalam surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bagi kamu semua amalanmu dan bagi kami semua amalan kami, dan hanya kepadalah kami mengikhlaskan hati. Artinya kami berlepas diri dari kalian sebagaimana kalian berlepas diri bagi kami. Maksudnya, dan hanyalah kepada Allah lah kami mengikhlaskan hati, yaitu dalam beribadah dan menghadapkan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingkari pengakuan mereka bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam serta para nabi yang disebutkan sesudahnya. Siapa tadi disebutkan? Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, dan wal asbaq, dan anak keturunannya menganut agama mereka. Ini pengakuannya, klaim dari mereka. Jadi mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim dan seterusnya sampai anak keturunannya itu beragama Yahudi dan Nasrani, kata mereka. Dan Allah juga berfirman, qul a'antum a'lamu amillah. Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Jadi itu untuk membungkam, apakah kamu yang lebih mengetahui daripada Allah? Jadi maksud dari ayat ini, Allah Ta'ala yang lebih mengetahui, dan Allah telah memberitahu bahwa mereka bukan penganut agama Yahudi atau Nasrani. Jadi sebagaimana di dalam surah Ali Imran ayat 67 ditegaskan, maka kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Ini jelasnya jawabannya di dalam surah Ali Imran ayat 67, Ibrahim bukanlah orang Yahudi dan bukan pula orang Nasrani, walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Akan tetapi Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang lurus, lagi berserah diri kepada Allah, dan sesekali bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Ini jawabannya di ayat yang lain sudah jelas. Dalam surah Ali Imran
ayat 67. Dan firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah sesekali tiada lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Yang demikian itu merupakan ancaman yang sangat keras. Ancaman yang sangat keras dari Allah, yakni bahwa ilmu Allah Ta'ala meliputi semua perbuatan kalian dan Allah akan memberi balasan atasnya. Ini meskipun demikian bukan hanya kepada yang dituju saja, maksudnya orang Yahudi Nasrani, dan semuanya kita ini termasuk. Allah tidak akan luput terhadap ilmunya, terhadap apa yang kita kerjakan. Lebih lanjut Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka ummatun qad khalat. Itu adalah umat yang telah lalu, maksudnya umat yang telah lampau, yang telah lewat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Jadi maksud dari ayat ini, bagi mereka amal perbuatan mereka dan bagi kalian pula amal perbuatan kalian. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawab tentang apa yang telah mereka kerjakan. Jadi pengakuan mereka itu ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai anak keturunan mereka tidak akan berguna baginya tanpa mengikuti yang telah didapat petunjuk. Demikian juga mereka adalah orang-orang tertipu dengan sekedar mengaku bernasab kepada mereka. Jadi orang-orang Yahudi mengaku bernasabkan sampai kepada Yakub, kepada Ishak, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kecuali jika mereka itu mentaati perintah-perintah Allah, sebagaimana yang telah mereka lakukan, juga mengikuti Rasulnya yang diutus untuk menyampaikan kabar gembira dan juga memberi peringatan. Karena barang siapa yang kafir terhadap salah satu nabi, jadi Al-Hafidz Ibnu Katsir menekankan di sini, barang siapa yang kafir terhadap salah satu nabi, berarti ia telah kafir terhadap seluruh para nabi dan rasul. Apalagi kepada penghulu para nabi, itu Nabi Muhammad SAW, penutup khataman anbiya, penutup para nabi dan rasul, utusan Allah semesta alam. Jadi kepada seluruh para mukallaf di bangsa manusia dan jin, semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada beliau, juga kepada seluruh nabi Allah alaihimussalam. Taib, itu yang bisa dibahas. Alhamdulillah di malam ini kita telah selesaikan juz yang pertama. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, selesai juz yang pertama. Adapun juz yang kedua itu tentang masalah kiblat ya, insyaallah di pekan yang akan datang kita lanjutkan. Jadi lebih kurang 39 kali pertemuan, atau anggap saja 40 kali 3 1200 kali pertemuan, dikurang 40 berarti masih tersisa 1160 kali pertemuan itu baru tamat. Tapi insyaallah di Al-Hafidz Ibnu Katsir, sebagaimana telah dilihat, mungkin ada juga yang mempunyai bapak ada kan, itu beliau agak luas pembahasan di Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Setelah itu tidak terlalu panjang lagi. Apalagi sudah lewat pertengahan, ini telah dibahas. Disuruhnya kita melihat di jilid sebelumnya. Ini telah dibahas di pembahasan ayat ini. Ini telah dibahas di pembahasan ini. Ini telah dibahas. Apalagi sudah di ayat-ayat terakhir itu sampai di satu jilid buku itu sampai dimulai berapa? Ada 5 juz lebih ya Pak ya, terakhir itu. Itu satu jilid cuman. Sementara di Al-Baqarah biasanya lah, jadi pengalaman kalau awal-awal nulis itu banyak, pas terakhir-terakhir itu sudah ujung-ujungnya. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Juz pertama kita telah selesaikan. Mudah-mudahan upaya yang telah kita usahakan, tentunya kita berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk cinta kita kepada ayatnya. Selain kita mempelajari cara membacanya, tajwidnya ya, tahsinnya, makhraj atau sifatul hurufnya, tentunya mempelajari isi kandungannya untuk diamalkan, memahami ayatnya, itu juga termasuk dari hadis Nabi yang sebagaimana telah kita sebutkan, hadis dari Utsman bin Affan yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamah. Jadi orang-orang yang mempelajari Al-Quran, cara bacanya, cukup hanya sekedar itu. Jadi menyempitkan sesuatu hadis. Bahkan para ulama bukan belajar tafsir saja, seluruh halaqah ilmu
itu termasuk dari khairukum man ta'allama Quran. Bukankah di majelis ilmu itu disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala? Kan itu mengajarkan juga dan belajar juga bagaimana memahami ayat tersebut. Jadi harus berkembang. Pikiran kita harus luas, jangan dipersempit sesuatu yang lapang. Kebanyakan kita sesuatu yang sempit sesuatu yang lapang kita persempit, sesuatu yang sempit kita lapangkan. Misalnya Allah menyebutkan tentang asma wa sifat. Ini orang mengatakan khilaf dalam masalah ini, kami mentaktilnya, menolaknya, kami menakwilnya. Kan boleh khilaf. Ini bukan masalah fikih. Bukan perbedaan masalah fikih, ini masalah akidah. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya dalam kitabnya. Lalu Nabi menyebutkan tentang Allah melalui lisannya yang mulia. Lalu ditolak, lalu dipalingkan maknanya. Aneh kan? Apakah mereka lebih mengetahui tentang Allah daripada Allah sendiri? Allah menyebutkan Allah Maha mendengar, Allah istiwa di aras. Nabi menyebutkan Allah turun di sepertiga malam terakhir. Lalu kosong aras kata mereka. La halallah kata illa billah. Ini bukan bukan khilaf yang dimaksudnya, khilaf yang boleh kita khilaf di situ. Tidak. Jadi bagaimana? Bayangkan ahlus sunnah itu lurusnya akidah tersebut. Memahami nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Allah kabarkan di dalam kitabnya, yang disampaikan oleh Nabi SAW melalui hadis yang mutahharah, yang suci. Sudah kita imani sesuai dengan kebesaran dan keagungan, tanpa ditaktil, tanpa ditolak, tanpa ditakwil, tanpa dipalingkan maknanya, tanpa ditakyif, tanpa ditanyakan bagaimananya, tanpa ditahrif dan seterusnya. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Sebelum kita tutup, teringat nih Ustaz kita, Ustaz Ali Ahmad hafizallah, mudah-mudahan Allah menjaganya, menyembuhkan penyakitnya, ketika membahas tentang yadullah, tangan Allah. Luar biasa ya, dengan bahasa beliau masih teringat sekarang. Jadi beliau menyebutkan kita punya tangan kan, logat Melayu. Beruk, kera juga punya tangan. Apa sama tangan kita dengan tangan kera tersebut, monyet tersebut? Bulu-bulu dia. Kemudian kita punya kaki, kerbau punya kaki, meja punya kaki, apakah sama? Apalagi terhadap Allah yang mengatakan tentu tidak sama. Jadi di antara rumusnya harus dicamkan dalam surah Asy-Syu'ara itu ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul. Tidak ada yang sama serupa dengannya. Kemudian akhir dari surah Al-Ikhlas ya, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Sama mungkin penamaannya tapi hakikat itu, makanya terjemahan dalam Indonesia, dalam bahasa Indonesia setiap mendengar samia kan, maha mendengar. Untuk membedakan dari segi terjemahan saja sudah dibedakan dengan mendengar dengan manusia Pak. Dari terjemahannya, apalagi hakikatnya tentulah berbeda. Ini sedikit karena pelajaran di kampus mengampun. Jadi teringat jadinya. Alhamdulillah di kampus sudah berkurang jatah mengajar. Alhamdulillah, biasanya agak banyak, sekarang berkurang. Tetapi tetap pelajaran diniyah, perpanjangan tangan dari profesor, yaitu di bawah naungan beliau, maksudnya di bawah kaki beliau, itu mengajarkan al-iman 1, al-iman 2, al-iman 3, kemudian ilmu tauhid 1, ilmu tauhid 2. Dan itu sudah kebahagiaan bagi kami. Sudah bagian kami karena mengulang-ulang terus pelajaran, mengulang-ulang terus pelajaran. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah beberapa mata kuliah itu sudah dicoret, tidak diikut sertakan lagi. Seperti fikih munakahat, kemudian Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, tidak diikut sertakan lagi beberapa mata kuliah. Alhamdulillah itu sudah cukup, dan itu sudah menyenangkan hati, mengajarkan tentang keimanan, tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, alhamdulillah, demikian yang kita pelajari. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.